Saudara-saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Shalom Aleichem. Dipersilahkan duduk kembali. Mari kita angkat pujian bagi nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 237, bait pertama, kedua, dan ketiga. Oh
Mari kita bersyukur di hadapan Tuhan, menyatukan hati kita dalam doa. Bapa Surgawi, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa atas berkat dan rahmat yang Kau limpahkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih atas berkat-Mu di dalam hari-hari yang kami lalui. Dan kalau saat ini yang bersama-sama di dalam ibadah Minggu Pentakosta, ibadah peringatan turunnya Sang Roh Kudus, kami berdatang sembah kehadirat-Mu. Berkatilah kami Bapa di dalam ibadah kami pada saat ini. Biarlah kami boleh menghayati dan memaknai turunnya Roh Kudus di dalam kehidupan kami. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu kepada kami, sehingga kami dapat menghayati ibadah kami pada saat ini dan mewujudkan penyataan Roh Kudus kepada kami itu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kalau sebentar kami juga akan mendengarkan firman-Mu, Bapa urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Kami simpan di dalam hati kami jadikan pelita bagi langkah hidup kami. Hamba-Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Bapa urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang keluar dari mulut mereka adalah benar-benar firman Tuhan yang jadi. Berfirmanlah Bapa, berkaryalah Roh Kudus, kami menanti-nantikannya. Seru doa kami ini kami jadikan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami, kekasih jiwa kami. Amin. Mari kita mengangkat pujian bagi nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 236, bait pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Oh
Bacaan pertama diambil dari Bilangan 11 ayat 24 sampai dengan 30. Setelah Musa datang keluar, disampaikannya firman Tuhan itu kepada bangsa itu. Ia mengumpulkan 70 orang dari para tua-tua bangsa itu dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepunganlah mereka seperti nabi, tetapi sesudah itu tidak lagi. Masih ada 2 orang tinggal di tempat perkemahan, yang seorang bernama Eldad, yang lain bernama Medad. Ketika roh itu hinggap pada mereka-mereka itu, termasuk orang-orang yang dicatat, tetapi tidak turut pergi ke kemah, maka kepunganlah mereka seperti nabi di tempat perkemahan. Lalu berlari-larilah seorang muda memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad kepenuhan seperti nabi di tempat perkemahan. Maka jawablah Yosua bin Nun, dan sejak mudanya menjadi abdi Musa, tuanku Musa, cegahlah mereka. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka. Kemudian kembalilah Musa ke tempat perkemahan, dia dan para tua-tua Israel. Demikianlah firman Tuhan. Mazmur tanggapan diambil dari Mazmur 104 ayat 24 sampai dengan 35. Betapa banyak perbuatanmu, ya Tuhan, sekalanya kau jadikan dengan kebijaksanaan, bumi penuh dengan ciptaanmu. Biarlah laut itu besar dan luas wilayahnya, bisu bergerak tidak terbilang banyak, binatang-binatang yang kecil dan besar. Di situ kapal-kapal berlayar dan leviathan yang telah kau bentuk untuk bermain dengannya, semuanya menantikan engkau supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta dan engkau membaharui muka bumi. Dialah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Dialah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Dia yang memandang bumi hingga bergentar, yang menyentuh gunung-gunung hingga berasap. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Dialah renunganku manis, kedengaran kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Dialah habis orang-orang berdosa dari bumi, dan dialah orang-orang fasik tidak ada lagi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Haleluya. Bacaan yang kedua diambilkan dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan 21.
Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka kepada Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Ketika orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kappadokia, Pontus dan Asia, Lydia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah hati ini? Bapak orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantara Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan taruna-tarunamu akan mendapat penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat, dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Dan inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut kitab Injil Yohanes pasal yang ke-7, ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-39. Yohanes 7 ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-39 yang demikian firman-Nya.
Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan sehari-hari. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memperingati curahan kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan kita, dan biarlah kita membuka diri kita untuk menerima aliran hidup dari roh. Kiranya Tuhan selalu menyertai perjalanan hidup kita dengan kuasa Roh Kudus yang diberikannya kepada kita, sehingga dengan demikian kita dimampukan untuk menjalani perjalanan kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kehidupan itu sering diibaratkan sebagai sebuah pengembaraan. Gambaran kehidupan tentang pengembaraan ini mengandung makna bahwa di dalam menjalani hidupnya, seseorang digambarkan seperti seorang pengembara yang berjalan menjalani jalan-jalan kehidupan. Saat mungkin ia berjumpa dengan berbagai macam peristiwa, mungkin peristiwa yang menyenangkan, mungkin peristiwa yang tidak menyenangkan. Ada kalanya memiliki bekal dan bahkan berlimpah, namun tak jarang mengalami kekurangan. Proses pengembaraan ini bisa membuat seorang pengembara menjadi lelah secara fisik, lelah secara mental, dan bahkan spiritual. Nah, jika ini tidak diatasi, maka akan mengakibatkan pengembara itu tidak mampu untuk melanjutkan pengembaraannya. Nah, kehidupan kita pada zaman ini tidak lepas dari berbagai kelelahan, apakah itu kelelahan fisik, kelelahan mental, maupun kelelahan spiritual. Banyak jiwa-jiwa yang mengalami kelelahan dan perlu disegarkan. Seperti peristiwa pada waktu itu, ketika Tuhan Yesus berada di Yerusalem untuk merayakan Hari Raya Pondok Daun, ia melihat suasana batin khalayak ramai yang datang pada perayaan Pondok Daun itu. Mereka tampak lelah dengan berbagai macam kenyataan sehari-hari yang mereka alami. Secara politis, mereka tertindas. Dalam bidang keagamaan pun, mereka tertekan. Mungkin juga di dalam bidang-bidang lain di dalam kehidupan mereka mengalami tekanan sehari-hari yang melelahkan. Karena itulah Tuhan Yesus mengatakan, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Saudara, air yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus ini bukan air biasa, tetapi secara simbolis air ini melambangkan roh. Penggunaan air sebagai bahasa simbolis sangat mengena dalam konteks Injil Yohanes pasal yang ke-7 ini. Karena itu Tuhan Yesus menyebut, "Barang siapa percaya kepadaku, sebagaimana dikatakan di dalam kitab suci, dari dalamnya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus saat ini menyampaikan bahwa air itu akan mengalir dari dirinya, dari diri Tuhan Yesus yang adalah bait Allah yang baru. Kita bisa melihat di dalam kitab Yohanes 2 ayat yang ke-21.
Saudara, semua orang diundang untuk datang kepada Tuhan Yesus. Dan setiap orang yang diundang untuk datang kepada Tuhan Yesus menawarkan air hidup. Barangkali ada yang bertanya, bagaimana cara memaknai air hidup itu? Saudara, air itu mengisi ruang kosong di dalam suatu wadah, apapun bentuk wadahnya. Air bisa mengisi wadah itu dan mengikuti bentuk dari wadah itu. Di sini kita bisa menemukan makna bahwa Roh Kudus itu bekerja. Roh Kudus itu bekerja sesuai dengan wadah yang diisinya. Itulah sebabnya di dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-12 firman Tuhan berkata bahwa ada berbagai rupa karunia roh. Kita bisa belajar bahwa kerja Roh Kudus itu tidak sama bagi setiap orang. Tidak harus sama, bahkan tidak boleh sama. Kelirulah jika ada orang yang menyamakan kerja Roh Kudus itu. Yang kedua, air yang dimaksudkan di sini tentu bukan air yang diam, tetapi air yang mengalir, air yang dinamis. Ada kerja, ada gerak, ada perubahan. Itulah ciri dari kerja Roh Kudus pada seseorang manusia. Ada dinamika, ada gerak, ada kerinduan untuk mengubah diri sehingga menjadi sempurna sama seperti Bapa adalah sempurna. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saudara dan saya dan kita semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan menerima roh. Roh itu dicurahkan bagi mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan mereka akan menimba air hidup dari sumber yang tidak akan pernah kering, yang terus-menerus menerima aliran hidup dari roh yang hidup itu. Dengan menerima aliran hidup itu, kehidupan kita akan disegarkan, dipulihkan, dan kehidupan kita dilanjutkan di masa mendatang menjadi masa yang penuh dengan pengharapan. Masa di bumi ini adalah masa yang penuh pengharapan, tetapi juga masa sesudah tidak di bumi ini, itulah yang menjadi pengharapan kita. Tawaran Tuhan Yesus ini diberikan juga bagi kita, bagi saudara dan saya pada masa kini. Ia mengerti bahwa setiap orang bisa merasakan kelelahan dan kehausan akibat beratnya menjalani kehidupan sehari-hari. Tetapi saudara, bagi setiap orang yang mau datang kepadanya, mereka akan menerima aliran air kehidupan dan meminumnya. Mereka akan disegarkan. Roh Kudus yang dari Tuhan Yesus itu akan menjadi sumber kekuatan bagi umat di dalam menyusuri perjalanan hidupnya. Dengan demikian murid-murid yang mengikuti Tuhan Yesus tidak hanya tahu tentang merayakan Tuhan Yesus secara ritual, tetapi juga mampu menjalani kehidupan sehari-hari sebagai murid-murid Tuhan Yesus, menimba firman Tuhan sebagai murid-murid Tuhan Yesus dan menjalaninya. Itulah fungsi dan makna kuasa Roh Kudus yang diberikan kepada kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena itu maka mari bukalah hati kita, bukalah kehidupan kita. Biarlah aliran roh itu memenuhi kehidupan kita. Jangan keraskan hati dan merasa mampu mengatasi segala sesuatu dengan kemampuan kita sendiri.
Jangan merasa memiliki pengetahuan untuk bisa mengatasi segala macam persoalan kita sendiri. Tetapi biarlah kita menerima aliran yang dari Tuhan itu. Biarlah kita tunduk dan patuh kepada petunjuk yang diberikan oleh kuasa Roh Kudus yang diberikan kepada kita itu di dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, upaya membuka diri terhadap karya Roh Kudus itu dilakukan dengan cara mengosongkan diri dan membuka diri untuk dipenuhi dengan karya Roh Kudus. Pengosongan diri dan keterbukaan pada karya Roh Kudus merupakan sikap hidup yang rendah hati. Kerendahan hati itu ibarat bejana kosong yang siap menerima aliran-aliran air untuk dimasukkan ke dalam wadahnya. Kalau sekarang banyak orang yang merasa khawatir, merasa bosan dengan kehidupan sekarang ini, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadilah tenang, bukalah hati, dan persilahkan Roh Kudus untuk hadir di dalam kehidupan saudara, sehingga memulihkan kehidupan saudara. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita kembali menundukkan hati kita menghadap Tuhan di dalam syafaat kita. Bapa Surgawi, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa. Terima kasih firman yang telah Kau taburkan bagi kami. Firman yang sederhana ini kiranya boleh menolong kami untuk membuka diri kami, untuk menerima kuasa Roh Kudus berlaku di dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk menjadi tenang di dalam menjalani hari-hari kami. Ajar kami untuk membuka hati kami, sehingga Roh Kudus hadir di dalam kehidupan kami. Bapa, kalau saat ini kami merasakan kegelisahan karena berbagai macam persoalan yang kami alami dalam kehidupan kami bersama di dunia ini, khususnya karena pandemi COVID-19 yang masih saja terjadi. Bapa, berikanlah ketenangan kepada kami, berikanlah kemampuan kepada kami untuk menjalani hari-hari kami, karena berkat yang daripada-Mu melalui curahan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu di dunia ini, umat manusia yang menderita karena pandemi COVID-19 ini. Tengoklah, lihatlah anak-anak-Mu ini, berkatilah, kuatkanlah, sehingga boleh menyelesaikan segala pergumulan di dunia ini dengan berkat-berkat Bapa. Bahkan atas perkenan Bapa, pandemi COVID-19 ini akan segera berakhir. Engkaulah satu-satunya pengharapan kami Bapa. Karena itu kami mau menyatakan pengharapan kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami berdoa untuk pemerintah yang ada di dunia ini, pemerintah pada berbagai belahan dunia, kira boleh mengambil kebijaksanaan yang baik di dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini. Yang berdoa untuk para pemimpin dunia, yang berdoa untuk para relawan yang bekerja di garis depan untuk mengatasi COVID-19 ini. Bapak berkati, Bapak mampukan, Bapak berikan kesehatan, Bapak jauhkan dari segala yang tidak berkenan di hadapan Bapak. Dan berdoa untuk saudara-saudara kami yang menderita sakit, Bapak berikan kekuatan, Bapak pulihkan. Bapak berkati keluarganya, Bapak jauhkan dari segala yang tidak berkenan di hadapan Bapak. Kami berdoa untuk setiap anggota masyarakat dimanapun berada, kira boleh bersama-sama bersatu padu bahu-membahu untuk mewujudkan pemulihan kehidupan dari pandemi COVID-19 ini. Yang berdoa untuk gereja Tuhan dimanapun berada, untuk para pemimpin gereja,
Biarlah Tuhan berikan kebijaksanaan di dalam membangun kehidupan bersama-sama dengan warga gereja, sehingga dengan demikian gereja dimanapun berada boleh menjadi pelopor di dalam membangun kehidupan bersama untuk pemulihan bagi pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Seru doa kami ini kami jadikan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami, kekasih jiwa kami. Terima kasih Bapa. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita mengaturkan persembahan sebagai rasa ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Dan nats persembahan diambil dari Mazmur 107 ayat 21 sampai dengan 22. Demikian bunyi firman Tuhan. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Persembahan diiringi dengan pujian dari Kidung Jemaat nomor 289, bait 1, 4, 5, dan 9. Tuhan pencipta semesta dan seterusnya. Kita satukan hati masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, kami kembali di hadapan-Mu untuk mengucapkan puji syukur dan terima kasih karena Tuhan telah memberkati kami dari hari lepas hari, atas kasih dan karunia serta anugerah Tuhan berikan kepada kami. Kami mengucapkan terima kasih atas firman-Mu yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Bambang Wijayanto SSI, sehingga firman-Mu ini dapat
mengingatkan kami semua dan akan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang di surga, kami mohon berkat pertolongan supaya kami dapat hidup benar menurut firman-Mu Tuhan, dan kami juga bersyukur Tuhan sudah memberkati kami sehari-hari hingga kami dapat menyisihkan sebagian berkat kami. Dan pada saat ini kami akan mengaturkan persembahan, baik persembahan bulanan, mingguan, persembahan persepuluhan, dan lain-lainnya. Kiranya Tuhan menerima dan menyucikan persembahan ini. Tuhan, kami juga mohon pertolongan untuk saudara-saudara kami yang menolak persembahan ini. Kiranya Tuhan berilah kebijaksanaan dan kemampuan agar dapat mengelola persembahan ini dengan baik dan benar. Kiranya persembahan ini dapat digunakan untuk kebutuhan kegiatan gereja dan untuk melebarkan kerajaan Tuhan yang ada di bumi ini. Ya Tuhan, kami juga mohon berkat untuk tiap-tiap keluarga. Kiranya Tuhan selalu memberi kesehatan, kebahagiaan, dan berkat. Biarlah nama Tuhan tetap dimuliakan. Tuhan, apabila dalam persembahan ini ada dosa, kiranya Tuhan mengampuninya. Terima kasih Tuhan, doa dan ucapan syukur kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kami, dan kami akan melanjutkan doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang di surga, disuruhlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Allah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita letakkan tangan kanan kita di dada kiri kita, pada jantung hati kita, dan marilah bersama-sama dengan seluruh umat percaya di muka bumi ini, kita perbarui iman kita dengan pengakuan yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dan undurlah dari ibadah ini. Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong kita, Tuhan mencurahkan kuasa Roh Kudus-Nya kepada kita. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan kasih Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kamu semua. Amin.